Dua formasi yang bisa dibentuk Sintayong saat timnas Indonesia bersua Brunei di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, memiliki sejumlah opsi formasi yang bisa dibentuk saat menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa alternatif formasi ini bisa digunakan Sintayong tergantung dengan kebutuhan. Apalagi, ada banyak opsi pemain yang bisa diramu juru taktik timnas Indonesia itu setelah menentukan 25 pemain pilihannya. Nama-nama pemain yang dipanggil sebetulnya tak jauh berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar sudah sering bolak-balik memperkuat tim merah putih, sehingga tak butuh waktu lama untuk memahami taktik pelatih asal Korea Selatan itu. Apabila mempertimbangkan skema yang akan digunakan Sintayong, memang ada beberapa opsi yang bisa dibentuk. Apalagi, skema-skema ini sudah beberapa kali membuahkan hasil yang positif. Bukan tak mungkin, STY akan menggunakan formasi ini saat timnas Indonesia menghadapi Brunei Darussalam dalam dua laga yang berlangsung pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023 itu. Formasi 3-4-3. Formasi pertama yang bisa dibentuk Sintayong untuk menghadapi Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ialah 3-4-3. Skema ini juga digunakan saat timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan pada FIFA Matchday terakhir. Apabila melihat komposisi pemain yang ada, skema ini memang cukup menjanjikan. Sebab, skuad merah putih bisa menurunkan format 3 bek sejajar untuk menguatkan sektor pertahanan. Di bawah mistar gawang, salah satu opsinya ialah Hernando Ari. Dia bakal ditemani 3 bek tangguh, yakni Rizky Ridho, Jordi Amat, dan Elkan Bagot. Ketiganya sudah sempat berkolaborasi, tepatnya pada laga melawan Argentina. Sementara itu, Asnawi Mangkualam akan bertugas menjadi wingback kanan, sedangkan Pratama Arhan beroperasi di sektor kiri. Keduanya sama-sama punya kemampuan ofensif dan defensif yang seimbang. Adapun lini tengah akan mengandalkan duet Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Lalu, tiga pemain yang beroperasi di lini serang ialah Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, dan Rafael Struijk. Ketiga pemain ini sempat memperlihatkan kolaborasi yang ciamik ketika membantu timnas Indonesia U23 lolos dari fase kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada September lalu. Timnas Indonesia 3-4-3. Hernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat, Elkan Bagot, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Rafael Struijk. Selanjutnya, formasi kedua yang bisa diramu Sintayong apabila ingin menguatkan aspek ofensif timnas Indonesia saat menghadapi Brunei Darussalam ialah 4-3-3 atau variasinya 4-2-3-1. Dalam beberapa momen, juru taktik asal Korea Selatan itu sudah sering memanfaatkan skema ini. Formasi 4-3-3 memang menjadi alternatif terbaik jika skuad Garuda menghadapi lawan yang kekuatannya lebih lemah. Untuk sektor pertahanan, salah satu duet yang bisa digunakan timnas Indonesia ialah memasang Rizky Ridho dan Jordi Amat. Mereka ditemani Asnawi Mangkualam sebagai bek kanan, dan Pratama Arhan di pos bek kiri. Sementara itu, kombinasi tiga pemain yang bisa digunakan Sintayong untuk mengisi lini tengah ialah Mark Klok, Arhan Fikri, dan Marcelino Ferdinand. Klok akan menemani dua juniornya yang punya fleksibilitas tinggi. Sadil Ramdhani menjadi alternatif untuk mengisi sayap kanan, sedangkan di wilayah kiri bisa dihuni Rafael Struijk. Keduanya punya tugas khusus untuk menyediakan suplai bola matang untuk Ramadan Sananta yang jadi juru gedor utama skuad Garuda. Timnas Indonesia 4-3-3. Hernando Ari, Asnawi Mangkualam, Rizky Ridho, Jordi Amat, Pratama Arhan, Mark Klok, Arhan Fikri, Marcelino Ferdinand, Sadil Ramdhani, Ramadan Sananta, Rafael Struijk.